Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Zikri dengan NIM 230425151. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses kebijakan publik pada mata kuliah Pengantar Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anus Karjuni Datuk Mani MSI. Kebijakan publik. Pengertian kebijakan. Dalam KBBI, kebijakan diartikan sebagai rangkaian, konsep, dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, dan prinsip. Kemudian, pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat. Di dalam kebijakan publik, terdapat bagaimana tata kelola negara mengatur interaksi antar negara dengan rakyatnya. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya yang pertama yaitu nilai-nilai yang diidealkan oleh masyarakat, seperti keadilan. Yang kedua, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran. Yang ketiga, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti peningkatan ekspor. Dan yang keempat, melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat. Kemudian, kita masuk kepada proses kebijakan publik. Perumusan kebijakan publik itu terdapat 6 proses kebijakan publik. Yang pertama, identifikasi permasalahan publik. Yang kedua, penyusunan agenda. Yang ketiga, analisis kebijakan publik. Yang keempat, implementasi kebijakan publik. Yang kelima, pemantauan hasil kebijakan. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu evaluasi kebijakan publik. Berikut kita jelaskan mengenai proses kebijakan tersebut. Yang pertama atau yang satu yaitu identifikasi permasalahan publik. Masalah publik adalah masalah yang mempunyai dampak yang luas. Masalah publik juga dipahami sebagai belum terpenuhnya kebutuhan, nilai atau kesempatan yang diinginkan oleh publik. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah publik tidaklah mudah. Dunn pada 2003 mengemukakan 4 ciri pokok dari masalah kebijakan. Yang pertama yaitu saling ketergantungan. Dalam arti masalah publik seringkali memengaruhi masalah kebijakan lainnya. Persoalan energi misalnya dapat memengaruhi masalah kesehatan, pengangguran, dan lain-lain. Yang kedua, subjektif, yakni kondisi eksternal yang menimbulkan masalah didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. Yang ketiga, buatan. Masalah kebijakan juga diterima sebagai definisi yang sah tentang kondisi sosial. Atas dasar inilah, masalah kebijakan dirumuskan, dicapai, dan diubah secara sosial. Dan yang keempat yaitu dinamis. Masalah dan pemecahan berada dalam suasana perubahan terus-menerus. Nah, pemecahan masalah dapat saja menjadi usang, meskipun masalah yang dipecahkan tidak usang. Selanjutnya, yang kedua, yaitu penyusunan agenda. Kegiatan membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan itu disebut dengan penyusunan agenda. Penyusunan agenda diawali dari masalah yang muncul di masyarakat. Masalah tersebut mungkin berasal dari masalah publik, pribadi, atau kelompok. Masalah publik diartikan sebagai masalah yang mempunyai akibat yang luas, termasuk yang berakibat pada orang atau kelompok yang terlibat secara tidak langsung. Para perumus kebijakan, seperti elit eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menempatkan masalah yang menjadi kewenangannya ke dalam 4 agenda publik. Suatu masalah atau isu publik dapat dikembang menjadi agenda publik atau agenda pemerintah, tergantung pada sejauh mana kondisi permasalahan tersebut berkembang. Agenda pemerintah dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu agenda sistemik dan agenda institusional. Agenda sistemik diartikan sebagai semua isu yang pada umumnya dirasakan oleh para anggota masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik. Dan agenda institusional dimaknai sebagai serangkaian masalah atau isu yang secara tegas membutuhkan pertimbangan yang aktif
dan serius dari pembuat keputusan yang sah. Selanjutnya, setelah penyusunan agenda, proses yang ketiga yaitu analisis kebijakan publik. Kebijakan publik dianalisis berdasarkan teori yang sudah mapan. Teori analisis kebijakan publik seperti halnya teori manajemen dikembangkan dari best practice yang kemudian diverifikasi, divalidasi, dan selanjutnya dikodifisasikan. Dengan kata lain, teori analisis kebijakan publik adalah teori yang berasal dari pengalaman terbaik. Analisis untuk kebijakan publik meliputi advokasi kebijakan dan informasi untuk kebijakan. Advokasi kebijakan berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk memengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di luar pemerintahan. Kemudian, informasi untuk kebijakan merupakan analisis yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi aktivitas pembuatan kebijakan. Bisa berbentuk anjuran atau riset internal dan eksternal yang terinci. Analisis kebijakan memiliki 3 bentuk, yaitu analisis kebijakan prospektif, retrospektif, dan analisis kebijakan terintegrasi. Kemudian yang keempat yaitu implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Kegiatan implementasi mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan. Tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan itu bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Tindakan tersebut mencakupi usaha-usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan. Dalam studi implementasi terdapat 2 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Dalam pendekatan top-down, studi implementasi menggunakan logika, berpikir dari atas, selanjutnya melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi. Studi implementasi yang menggunakan pendekatan bottom-up bermanfaat untuk mengetahui jaringan implementasi yang melibatkan para aktor dari berbagai level. Dalam hal pemberian bantuan beras bagi keluarga miskin pada kelurahan, maka pendekatan bottom-up lebih tepat digunakan, yakni dengan melibatkan peran ketua RT dan RW yang mengetahui persis keluarga mana yang berhak menerima bantuan. Keuntungan dari pendekatan bottom-up ini adalah terjadinya interaksi intensif antara birokrat dengan para aktor di bawah. Kemudian yang kelima, proses kebijakan publik adalah pemantauan hasil kebijakan. Pemantauan merupakan prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari kebijakan. Dalam memantau hasil kebijakan, dapat dibedakan 2 jenis akibat, yaitu keluaran atau output dan dampak atau impact. Keluaran kebijakan adalah barang, layanan atau sumber daya yang diterima oleh kelompok sasaran atau kelompok penerima. Contohnya misalnya bantuan langsung tunai atau santunan kesehatan. Kemudian, dampak atau impact adalah perubahan nyata pada sikap atau tingkah laku yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut. Kita ambil contohnya misalnya BLT. Keluaran adalah beberapa orang yang menerima BLT, sedangkan dampaknya atau impact adalah sejauh mana orang-orang yang menerima BLT tersebut kualitas hidupnya meningkat dan bisa keluar dari kemiskinan yang menjeratnya. Dan yang terakhir yaitu dari proses kebijakan publik adalah evaluasi kebijakan publik. Istilah evaluasi diartikan yaitu penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti spesifik, evaluasi berkaitan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan memiliki nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Hal ini mengandung arti bahwa masalah-masalah kebijakan yang dibuat telah jelas dan dapat diatasi. Mungkin hanya itu presentasi dari saya tentang proses kebijakan publik yang terdiri dari 6 proses. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.